Hai, saya Caleb, dan hari ini saya akan tunjukkan cara mendeploy aplikasi web ke VPS. Jika kamu ingin menjalankan sesuatu yang sudah kamu buat, seperti proyek sampingan, API, atau aplikasi web dan membuatnya live di internet, video ini akan memandumu. Dan bagian terbaiknya, tutorial ini akan bekerja untuk semua jenis aplikasi web, baik yang dibangun dengan Node.js, Python, atau framework lainnya. Untuk memulai, kita akan menyiapkan VPS kamu dengan template siap pakai untuk aplikasi. Kita akan menghubungkan ke domain dan mengamankannya online. Kemudian, saya akan tunjukkan cara deploy aplikasi web nyata. Akhirnya, kamu akan punya proyekmu sendiri berjalan live di VPS dan siap digunakan. Apa langkah pertama? Kita mulai dengan memilih paket VPS. Saya sudah sebutkan kita menggunakan template siap pakai mencakup semua kebutuhan untuk deploy aplikasi. Dan untuk akses itu, saya akan gunakan Hostinger. Hostinger membuat proses memulai sangat mudah. Paketnya terjangkau, performa dan penyimpanannya bagus untuk aplikasi web, dan template yang akan kita gunakan sudah dikonfigurasi dengan semua yang kamu perlukan untuk langsung mendeploy. Dan saat ini, kamu bisa dapat diskon 10% untuk paket VPS Hostinger apapun. Untuk dapat diskon 10%, kunjungi tautan di bawah layar ini, atau gulir ke deskripsi video dan klik tautan pertama di sana. Itu adalah tautan mitra kami yang akan memastikan kamu dapat penawaran terbaik. Setelah kamu kunjungi tautan itu, kamu akan diarahkan ke halaman ini. Mari kita klik klaim penawaran. Dan itu akan membawa kita ke pilihan paket VPS. Di sini saya merekomendasikan untuk memilih paket KVM2. Paket ini akan mencakup 2 CPU virtual, 8 GB RAM, 100 GB ruang disk NVMe, dan 8 TB bandwidth. Ini akan lebih dari cukup untuk sebagian besar aplikasi web dan Anda selalu bisa mengupgrade atau menurunkan paket Anda nanti jika diperlukan. Untuk tutorial ini saya akan memilih paket KVM2, jadi di sini saya akan klik pilih paket. Dan dari sini Anda akan dibawa ke halaman pembayaran dan mari kita mulai dengan memilih periode paket Anda. Secara default akan diatur ke 24 bulan, yang memberikan penghematan terbaik dan sudah termasuk domain gratis. Anda juga bisa memilih paket 12 bulan jika Anda mau. Ini tetap akan memberikan banyak penghematan dan sudah termasuk domain gratis tersebut. Dan untuk video ini saya akan memilih paket 12 bulan. Gulir ke bawah, Anda juga bisa mengaktifkan pencadangan otomatis harian jika diinginkan dan memilih lokasi server Anda. Secara default, Hostinger akan memilih server terdekat dengan Anda dan memiliki latensi terbaik. Jadi untuk saat ini, saya akan membiarkannya default. Dan terakhir, mari kita gulir ke bawah dan pilih sistem operasi kita. Mulailah dengan mengklik OS dengan panel dan kita akan menemukan template Deploy. Ini adalah salah satu keunggulan terbesar menggunakan Hostinger. Berpaki menjadi password template siap pakai yang sudah dikonfigurasi dengan segala yang Anda butuhkan untuk melakukan deployment aplikasi web. Jadi saya akan klik Deploy dan pengaturan Ubuntu serta Deploy ini akan memberikan Anda Docker, Docker Compose, dan Deploy yang sudah terpasang. Dengan begitu, Anda bisa langsung mulai melakukan deployment aplikasi web tanpa harus menjalankan perintah manual atau menginstal apapun sendiri. Dengan ini dipilih, saya akan klik konfirmasi dan sekarang kita sudah memilih template Deploy. Sekarang mari kita gulir kembali ke atas dan pastikan kode diskon di sini sudah diterapkan. Anda akan mendapatkannya secara otomatis dengan menggunakan tautan pertama di deskripsi video dan seperti yang Anda lihat di sini, ini akan memberikan potongan 10% pada paket Anda. Sekarang mari kita turun dan klik lanjutkan. Selanjutnya Anda perlu membuat akun Hostinger jika Anda belum memilikinya. Cukup masukkan alamat email Anda di sini, lalu buat kata sandi. Kemudian klik daftar untuk melanjutkan. Kemudian di halaman ini Anda perlu memasukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda. Saya akan melakukannya sekarang. Sekarang saya sudah mengisi informasi penagihan dan informasi pembayaran saya. Dari sini saya akan klik kirim pembayaran dan setelah pembayaran dikirim saya akan klik mulai. Sekarang kita perlu membuat kata sandi root. Ini adalah kata sandi utama yang akan Anda gunakan untuk masuk ke VPS Anda dan mengelola semuanya di dalamnya. Anda bisa menganggapnya sebagai kunci utama server Anda, jadi pastikan kata sandinya kuat dan mudah Anda ingat. Di sini Anda akan melihat opsi untuk menambahkan kunci SSH untuk masuk aman tanpa ketik sandi setiap kali. Ini opsional. Untuk video ini saya akan pakai kata sandi root saja. Saya akan mengisi kata sandi root saya. Dan setelah itu terisi, saya akan scroll ke bawah dan klik berikutnya. Di sini Anda akan melihat opsi untuk menambahkan pemindai malware. Ini gratis, tapi untuk video ini saya akan menonaktifkannya. Ini akan memastikan kita mendapatkan instalasi VPS yang bersih dan rapi tanpa masalah. Setelah itu dinonaktifkan, saya akan klik selesaikan pengaturan. Dan sekarang VPS kita akan disiapkan untuk kita. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat sampai prosesnya selesai. VPS kita sekarang sudah siap. Di sini Anda akan melihat akses SSH Anda.
Ini adalah perintah koneksi yang bisa Anda salin dan tempel ke terminal untuk mengakses server Anda secara langsung. Hostinger juga menyediakan terminal browser bawaan, jadi Anda tidak perlu menginstal apapun lagi untuk terhubung. Jika Anda memilih paket 12 bulan, Anda juga akan melihat opsi di sini untuk mengklaim domain gratis, tapi kita akan kembali ke bagian ini nanti. Untuk sekarang, mari klik Kelola VPS untuk membuka dashboard. Sekarang Anda berada di dashboard VPS Hostinger. Hal pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah mencatat alamat IP kita. Anda selalu dapat menemukannya di sini di dashboard Anda, tetapi sebaiknya catat alamat tersebut. Kita akan membutuhkan ini nanti saat menghubungkan domain kita. Selanjutnya, mari kita cari terminal browser di kanan atas. Di sini, Hostinger menyediakan terminal bawaan langsung di dalam browser web Anda. Ini hanyalah jendela perintah di mana Anda bisa berkomunikasi langsung dengan server Anda. Mari klik terminal di sini untuk membukanya. Dan beginilah tampilan di dalam terminal browser Anda. Sebelum kita melanjutkan, mari kita pastikan bahwa semua yang ada di server kita sudah diperbarui. Kita akan menjalankan perintah yang sangat sederhana di sini. Pertama, ketik sudo apt update. Kemudian ketikkan dua simbol dan. Lalu kita akan mengetik sudo apt upgrade i. Anda juga dapat menemukan perintah ini yang tercantum dalam deskripsi video. Dari sini tekan Enter atau Return pada keyboard Anda dan proses instalasi serta pembaruan VPS kami akan dimulai. Kita akan menunggu sebentar agar proses instalasi dan pembaruan selesai dan sekarang semuanya sudah diperbarui dan diinstal serta kita secara resmi sudah menjalankan versi terbaru. Setelah ini selesai, Anda cukup menutup VPS, tutup tab terminal browser, lalu kita akan kembali ke dashboard VPS Hostinger kita. Sekarang hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menginstal Dogploy. Dan karena kami menggunakan template Dogploy, semua yang kami butuhkan sudah terpasang dan berjalan di latar belakang. Seperti yang Anda lihat di sini, Dogploy sudah tersedia. Yang perlu kita lakukan hanyalah pergi ke pojok kanan atas sini dan klik Kelola Panel. Dan ini akan membuka halaman pengaturan Dogploy. Disinilah kita akan membuat akun admin kita. Mulailah dengan memasukkan nama. Kemudian masukkan alamat email Anda dan buat kata sandi. Kemudian, gulir ke bawah sini dan klik daftar. Setelah Anda mendaftar, Anda akan diarahkan ke panel admin Dogploy Anda di sini. Di layar beranda ini, Anda akan melihat daftar proyek Anda, beserta bilah sisi untuk alat-alat lain dan kemudian pengaturan Anda di bagian bawah. Tergantung kapan Anda menonton video ini, Anda mungkin juga melihat pesan pembaruan yang tersedia di bagian bawah sini. Anda perlu menginstal ini segera untuk memastikan semuanya di VPS Anda berjalan lancar. Jadi saya akan mengklik pembaruan tersedia, Anda akan melihat nomor versinya di sini di bagian atas. Mari kita gulir ke bawah dan klik perbarui server. Kemudian klik konfirmasi. Sekarang Dogploy akan secara otomatis menginstal versi terbaru dan memulai ulang dirinya sendiri setiap kali selesai. Setelah itu kita telah berhasil menginstal versi terbaru Dogploy. Dan sekarang setelah kita menginstal pembaruan, Anda akan melihat sesuatu yang penting. Di bagian atas halaman ini tertulis tidak aman. Itu berarti kita saat ini mengakses panel admin Dogploy melalui alamat IP server kita, bukan melalui domain terpercaya. Dan ketika sebuah situs tidak aman, informasi apapun yang Anda masukkan, seperti detail login Anda, bisa saja terekspos ke orang lain di jaringan. Jadi sebelum kita mulai melakukan deploy aplikasi web, kita perlu memperbaiki hal ini terlebih dahulu. Kita akan melakukan ini dengan menghubungkan panel admin ke domain kita sendiri dan memasang sertifikat keamanan. Ini akan memungkinkan kita mengakses panel admin Dogploy melalui tautan situs web biasa, bukan hanya melalui alamat IP mentah. Dan Kizorka juga rekoneksi tetap terenkripsi agar data dan kredensial Anda tetap pribadi. Untuk memulai, mari kita pergi ke pengaturan di pojok kiri bawah, lalu klik pada web server. Dan di sini adalah tempat kita bisa menghubungkan domain kita dan memasang sertifikat keamanan. Namun sebelum kita menghubungkan domain di sini, kita harus membeli atau menyiapkan domain terlebih dahulu. Jadi mari kita kembali ke dashboard Hostinger untuk mengonfigurasi domain kita. Setelah itu, kita akan kembali ke Dogploy di sini untuk menyelesaikan pengamanan panel admin kita. Sekarang saya akan kembali ke dashboard VPS Hostinger saya. Saya akan pergi ke sisi kiri di sini, mencari menu domain, lalu klik di sini. Klik pada domain portfolio. Lalu saya akan scroll ke bawah dan menemukan opsi untuk mengklaim domain gratis Anda. Di sini saya akan klik pada claim domain. Dan saya akan memasukkan nama domain saya di sini.
Saya akan memilih MyVPS Demo, klik pada cek ketersediaan, dan domain ini tersedia serta gratis untuk digunakan. Dan jika Anda sudah memiliki domain dari penyedia lain, Anda bisa mengikuti langkah-langkah ini menggunakan domain tersebut. Langkah-langkahnya akan terlihat sedikit berbeda, tetapi proses keseluruhannya sama. Untuk video ini, saya akan mendapatkan domain saya langsung melalui Hostinger, sehingga semua hal terkait VPS saya tetap rapi dan terorganisir di satu tempat. Jadi saya akan klik pada klaim domain, dan sekarang domain tersebut akan terdaftar ke akun saya. Sekarang sebelum kita lanjut, kita perlu dengan cepat memeriksa kotak masuk email kita dan memverifikasi alamat email kita. Di kotak masuk email Anda akan menerima email dari Hostinger yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik pada verifikasi email. Lalu saya akan klik konfirmasi dan sekarang domain kita sudah siap digunakan. Jadi saya akan klik lanjutkan ke beranda, lalu kita akan kembali ke menu domain di kiri atas. Dan seperti yang Anda lihat, nama domain saya ada di sini, dan sekarang sudah aktif. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah klik kelola. Kemudian di sisi kiri, saya akan membuka pengaturan DNS. Sekarang mari kita gulir ke bawah ke bagian catatan DNS kita, dan kita akan mulai dengan menghapus dua catatan default di sini. Yang pertama adalah yang paling atas dengan tipe yang diberi label C6. Mari kita hapus catatan ini di sini. Lalu saya akan gulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah dan temukan catatan A di sini. Kita juga akan menghapus catatan ini. Melakukan ini akan memastikan bahwa kita bisa memulai dari awal yang benar-benar bersih, sehingga tidak akan ada konflik saat kita menghubungkan domain ke VPS. Sekarang, mari kita gulir ke atas untuk menambahkan beberapa catatan baru. Secara keseluruhan, kita akan menambahkan 3 catatan dan semuanya akan diarahkan ke alamat IP VPS kita. Jika Anda ingat sebelumnya, saya sempat menyarankan untuk mencatat alamat IP VPS Anda. Jika Anda perlu kirimkan kembali alamat IP VPS Anda, juga bergerak ke sisi kiri di sini dan klik pada VPS. Lalu navigasiin kembali ke catatan DNS di sini. Untuk catatan pertama, kita harus memastikan bahwa tipenya diatur ke A. Nama yang digunakan di sini hanyalah simbol @intau. Lalu untuk bagian points to, kita ingin mengaturnya ke alamat IP VPS kita. Saya akan menyalin dan menempelkannya di sini, lalu untuk TTL, saya akan mengaturnya ke 300. Itu artinya catatan DNS ini akan diperbarui sedikit lebih cepat. Setelah tricky, saya dengan klik tambah catatan, dan catatan tersebut telah berhasil dibuat. Sekarang kita akan menambahkan catatan kedua. Sekali lagi, kita pastikan tipenya diatur ke A. Untuk nama, saya akan mengubahnya menjadi www. Ini hanya untuk memastikan bahwa ketika seseorang mengetikkan nama domain Anda, situs akan dimuat dengan benar. Kita pastikan sekali lagi bahwa ini mengarah ke alamat IP VPS kita, dan saya akan klik tambah catatan lagi. Anda mungkin akan mendapatkan pop-up seperti ini. Cukup klik konfirmasi sekarang. Untuk catatan berikutnya, kita akan mengubah namanya menjadi admin. Kita akan menggunakan subdomain ini untuk mengarahkan langsung ke panel kontrol deploy admin kita. Kita akan membiarkan semua pengaturan lainnya tetap sama. Kembali ke sisi kanan di sini, klik tambah catatan, lalu konfirmasi. Sekarang saya akan menambahkan satu catatan terakhir untuk analytics. Jadi saya akan mengubah nama dari admin menjadi analytics. Kita akan menggunakan ini nanti untuk dashboard analitik kita yang akan berfungsi seperti panel admin deploy kita. Jadi saya akan klik tambah catatan dan konfirmasi. Dan sekarang, setelah catatan DNS dikonfigurasi, mari kita kembali ke panel control deploy admin dan hubungkan domain kita. Lalu saya akan lanjutkan dan mengatur domain di sini. Dalam kasus saya, ini akan menjadi admin.myvpsdemo.cloud, tapi untuk Anda, gunakan nama domain yang Anda pilih saat mengatur catatan Anda. Sebagai contoh, itu bisa saja admin.yourdomain.com atau subdomain apapun yang Anda pilih. Selanjutnya, masukkan alamat email Anda di sini. Ini bisa berupa alamat email apapun yang Anda inginkan. Untuk providernya, kita akan memilih Let's Encrypt dan setelah semua terisi, Senwama akan pergi ke bagian kanan bawah di sini dan klik simpan. Dan sekarang kita telah menetapkan nama domain untuk panel admin deploy kita. Jadi sekarang jika saya mengunjungi admin.myvpsdemo.cloud, yang akan saya lakukan dengan menyalin ini, membuat tab baru, menyalin dan menempelkan nama domain saya, lalu tekan enter, dan sekarang di sini saya memiliki panel control deploy admin saya dan saya bisa masuk di sini.
Jika saya pergi ke kiri atas dan saya klik di sini, koneksinya sekarang sudah aman. Jadi saya akan langsung masuk di sini menggunakan informasi saya dari sebelumnya. Sekarang saya sudah masuk kembali dan panel admin Dogploy saya sepenuhnya aman. Dengan itu selesai, mari kita mulai menyiapkan aplikasi web pertama kita untuk dideploy. Sebelum kita lanjut dan membuat proyek kita, saya ingin menyebutkan bahwa sepanjang video ini, saya akan mendeploy sebuah aplikasi web demo yang sangat sederhana yang saya buat murni untuk tujuan pengujian. Jika Anda ingin mengikuti langkah demi langkah dan mendeploy aplikasi web yang persis sama, saya telah menambahkan tautan ke repositori GitHub di deskripsi video. Ketika Anda mengklik tautan tersebut, Anda akan dibawa ke halaman repositori GitHub ini. Di sini Anda bisa mengklik tombol hijau Use this template, lalu klik Create a new repository. Setelah itu, Anda bisa memberinya nama apa saja yang Anda inginkan. Itu akan membuat salinan aplikasi web Anda sendiri, sehingga Anda bisa menghubungkannya ke Dogploy dan mendeploy-nya. Sama seperti yang akan saya lakukan di video ini. Jika Anda sudah memiliki aplikasi web sendiri yang ingin Anda sebarkan, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di aplikasi tersebut. Prosesnya persis sama. Jadi, mari kita kembali ke Dogploy. Lalu kita akan mengklik buat proyek. Kita akan mulai dengan memberi nama proyek kita. Saya akan menamai aplikasi web VPS ini demo. Anda juga bisa menambahkan deskripsi di sini jika mau, tetapi untuk saat ini saya akan membiarkannya kosong. Dari sini, klik buat, dan sekarang Anda telah membuat proyek pertama Anda. Jadi kita sudah membuat proyek kita dan sekarang sudah siap, tapi sebenarnya apa itu proyek? Nah, di Dogploy, proyek Anda berfungsi sebagai wadah yang menampung semua hal yang berkaitan dengan aplikasi web Anda. Jadi misalnya di sini saya bisa membuat berbagai layanan di dalam proyek saya. Jika saya mengklik buat layanan, di sini saya bisa membuat aplikasi, basis data, menggunakan Docker, Compose, template, dan bantuan AI. Di video ini, saya akan menggunakan 3 dari pilihan ini. Kita akan mulai dengan membuat sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk melakukan deploy aplikasi web kita, lalu kita akan membuat basis data, dan kemudian kita akan menggunakan template untuk mengatur pelacakan analitik. Untuk sekarang, mari kita mulai dengan membuat aplikasi kita. Klik pada aplikasi di sini, dan sekali lagi kita akan mulai dengan memberinya nama. Saya akan menamainya demo saja, dan saya akan klik buat. Dan di sini ada akun BIMYATS, aplikasi tersebut muncul di dalam proyek kita. Mari kita lanjutkan dan klik di sini. Ini akan membuka aplikasi demo kita dan menampilkan semua pengaturan yang kita butuhkan. Sekarang saatnya menghubungkan repositori GitHub kita dan melakukan deploy aplikasi webnya. Mari kita gulir ke bawah ke bagian penyedia. Secara default, GitHub akan terpilih dan itulah yang akan kita gunakan di video ini. Anda juga akan melihat beberapa opsi berbeda di sini. Untuk melakukan deploy menggunakan GitHub, kita harus mengonfigurasi akun kita terlebih dahulu. Untuk melakukannya, kita harus pergi ke pengaturan. Dengan GitHub yang sudah dipilih, klik pengaturan di sini, lalu klik tombol GitHub. Jika Anda bagian dari sebuah organisasi, Anda bisa mengaktifkan opsi ini di sini. Saya akan membiarkan opsi ini tetap nonaktif untuk saat ini. Dari sini, klik buat aplikasi GitHub dan saya sudah masuk ke akun GitHub saya, jadi saya hanya perlu memverifikasi menggunakan alamat email saya. Klik verifikasi melalui email atau masuk ke akun GitHub Anda di sini dan saya akan menerima kode verifikasi yang dikirim ke alamat email saya. Salin dan tempel kode verifikasi dari email tersebut ke sini, lalu klik verifikasi. Dan di sini Anda perlu memberikan nama untuk aplikasi GitHub Anda. Secara default, Dogploy akan secara otomatis membuatkan nama untuk Anda di sini dan tidak masalah jika Anda membiarkannya seperti itu. Nama ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi koneksi antara Dogploy dan akun GitHub Anda. Ya, Anda mau, Anda bisa mengganti namanya menjadi sesuatu yang lebih rapi, tapi saya akan membiarkannya seperti ini saja. Klik buat aplikasi GitHub. Dan Anda akan melihat aplikasi GitHub Anda muncul di sini. Anda akan melihat tombol di sini yang bertuliskan Action Required. Untuk menyelesaikan koneksi antara Dogploy dan aplikasi GitHub Anda, klik tombol ini. Dan sekarang kita berada di layar instalasi dan otorisasi untuk aplikasi GitHub yang baru saja kita buat. Di sini, GitHub menanyakan tingkat akses apa yang ingin Anda berikan kepada Dogploy. Anda bisa memberikan akses ke semua repositori di akun Anda atau hanya memilih repositori tertentu. Agar tetap sederhana dan aman, saya hanya memberikan akses ke satu repositori saja. Jadi saya akan klik pada hanya pilih repositori. Saya akan memilih repositori saya di sini. Saya akan memastikan memilih repositori tutorial deploy web app. Saya akan memilih ini di sini.
Lalu saya akan scroll ke bawah dan klik install dan otorisasi. Sekarang DocPlay akan dapat menarik kode project Anda dari GitHub sehingga dapat secara otomatis membangun dan melakukan deploy di VPS Anda. Dari sini, mari kita kembali ke menu Projects di sisi kiri. Klik pada project kita, lalu klik pada layanan aplikasi kita, dan sekarang saat kita scroll ke bawah, kita bisa memilih akun GitHub kita. Klik di sini untuk memilih akun GitHub Anda. Saya akan memilih akun saya di sini. Kemudian, di bawah repository, pilih Deploy Web App Tutorial, atau jika Anda ingin melakukan deploy aplikasi web Anda sendiri, Anda akan melihatnya muncul di sini. Jadi pilih repository yang Anda inginkan, lalu gulir ke bawah, dan di bawah branch, Anda harus memilih branch utama. Saya akan memilih ini di sini, lalu kita akan gulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah, dan kita akan memilih tipe build kita. Di sini, pastikan bahwa Nixpecs yang dipilih. Nixpecs adalah pilihan termudah untuk pemula karena secara otomatis mendeteksi jenis project yang Anda deploy, apakah itu aplikasi Node.js, project Python, atau bahkan situs web statis sederhana. Nixpecs akan menginstal semua yang dibutuhkan agar dapat berjalan dengan sukses. Jadi dengan Nixpecs yang sudah dipilih, saya akan gulir ke bawah dan klik simpan. Lalu saya akan naik ke atas sini dan dengan akun GitHub serta repositori yang sudah dipilih, saya akan klik simpan lagi. Setelah itu selesai, mari kita gulir kembali ke atas sini, dan sekarang kita bisa mendeploy aplikasi web kita. Pertama, klik deploy, lalu klik konfirmasi, dan Anda akan melihat bahwa proses deployment sekarang sedang berjalan. Anda bisa klik lihat di sini untuk melihat lognya. Sekarang, DocPloy sedang menginstal dependensi Anda, membangun aplikasi Anda, dan menjalankannya secara otomatis. Anda bisa mengikuti progresnya langsung di sini. Dan setelah Anda mendapatkan pesan sukses di sini yang bertuliskan Docker deployed dengan tanda centang hijau, itu berarti semuanya berjalan dengan baik dan aplikasi sekarang sudah online. Selanjutnya, kita perlu mengatur domain agar kita benar-benar bisa mengakses aplikasi di internet. Jadi, mari kita tutup tab ini, klik pada menu Domains di bagian atas, lalu klik tambah domain. Di sini, Anda bisa memasukkan domain Anda sendiri atau Anda bisa menghasilkan domain menggunakan tombol ini. Kita sudah mengatur catatan DNS kita sebelumnya, jadi saya akan mengetikkan domain saya di sini. Domainnya adalah myvpsdemo.cl cloud. Mari kita gulir ke bawah dan aktifkan sertifikat keamanan kita. Untuk providernya, kita akan menggunakan Let's Encrypt lagi. Dan sebelum Anda mengklik buat, mari kita bahas sebentar tentang port container. Saat ini, portnya diatur ke nilai default 3000, yang sangat cocok untuk saya karena saya sedang melakukan deploy aplikasi Node.js. Perlu diingat bahwa nomor port bisa berbeda tergantung pada jenis aplikasi yang Anda jalankan. Jika Anda menggunakan Node.js, Anda bisa membiarkan ini tetap di 3000, karena itu adalah konfigurasi yang paling umum. Setelah itu, mari kita gulir ke bawah dan klik buat. Dan sekarang kita telah menghubungkan aplikasi web kita ke sebuah domain. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dengan pengaturan DNS kita, klik validasi DNS. Ini menunjukkan bahwa pengaturan DNS kita valid dan semuanya berjalan dengan baik. Untuk melihat aplikasi web demo kita, klik pada domain di sini. Dan jika semuanya berjalan lancar, aplikasi web Anda seharusnya langsung dimuat di browser Anda. Aplikasi web demo yang saya buat ini berfungsi sebagai lingkungan pengujian kita. Aplikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa semua yang ada di VPS kita berjalan sebagaimana mestinya. Aplikasi ini memastikan bahwa front-end, jalur API, dan server itu sendiri semuanya saling berkomunikasi dengan benar. Di bagian atas halaman, Anda akan melihat dua tombol yang berbeda. Mari kita mulai dengan tombol Fetch Data. Saat kita mengkliknya, tombol ini akan mengirim permintaan ke server kita untuk mengambil beberapa informasi secara langsung. Dalam kasus ini, yang dikembalikan adalah waktu server saat ini. Jika waktu tersebut langsung muncul dan benar, itu berarti VPS Anda sedang online, aplikasi Anda merespons permintaan, dan rute server Anda berfungsi dengan sempurna. Selanjutnya, mari kita uji tombol Write Data. Setiap kali kita menekannya, tombol ini akan mengirim permintaan kecil ke server untuk menyimpan sebuah event dan memperbarui penghitung di layar. Saat ini menggunakan penyimpanan sementara di memori, jadi jika kita melakukan redeploy atau restart, angkanya akan direset. Namun pengujian ini memastikan bahwa alur data berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dan terakhir, jika kita turun ke bagian metrik di sini, Anda akan melihat ada baris yang bertuliskan DB false. Itu memberitahu kita bahwa aplikasi belum terhubung ke database yang sebenarnya, yang berarti apapun yang kita simpan bersifat sementara dan akan direset jika aplikasi dimulai ulang.
Untuk mengatasinya, kita akan menghubungkan database sehingga aplikasi kita dapat menyimpan data secara permanen. Dan setelah kita menghubungkan database, kita akan kembali ke halaman ini dan memastikan bahwa nilainya sudah diatur ke true. Jadi mari kita lanjutkan dan hubungkan database-nya. Mari kita kembali ke bagian atas di sini dan kembali ke deploy. Gulir ke atas dan pergi ke bagian project. Klik kembali ke project Anda di sini, klik buat layanan, lalu klik database. Dari sini, kita bisa memilih database apa yang ingin kita gunakan. Dan untuk video ini, saya akan menggunakan Postgres. DocPoly memang mendukung database lain, tapi saya paling suka menggunakan Postgres. Postgres terintegrasi dengan sangat mulus untuk sebagian besar aplikasi web dan sangat andal. Untuk namanya di sini, saya akan menamainya database saja. Anda bisa menambahkan deskripsi jika mau, dan di bagian bawah sini kita perlu mengisi beberapa informasi. Saya akan memulai dengan memberikan nama pada database-nya. Saya akan menamainya app_db. Lalu Anda akan mengatur username database Anda. Saya akan menamainya app_user dan kemudian mengatur password database. Dalam kasus Anda bisa memberi nama apa saja sesuai keinginan. Pastikan saja menggunakan password yang kuat di sini jika Anda sedang mengerjakan proyek nyata. Kredensial ini yang nantinya akan digunakan aplikasi web Anda untuk terhubung secara aman ke database. Dan setelah semuanya terisi, pergi ke kanan bawah dan klik Create. Sekarang, mari kita buka database kita di sini. Hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan deploy database kita agar bisa berjalan dan aktif. Jadi klik Deploy dan konfirmasi. Sekarang database Anda akan dideploy. Anda bisa mengikuti log di sini untuk melihat progresnya. Dan di bagian bawah, Anda akan mendapatkan pesan Green Success yang menyatakan deployment berhasil diselesaikan. Mari kita akhiri di bagian atas, kanan. Dan jika Anda melihat lingkaran hijau ini, itu berarti basis data sekarang aktif. Sekarang, mari kita gulir ke bawah ke area kredensial internal di sini. Kemudian, temukan URL koneksi internal. Klik tombol salin di sini untuk menyalin ini. Dan kami akan menyalin ini karena ini adalah alamat yang akan digunakan aplikasi Anda untuk berkomunikasi dengan basis data Anda. Dan kita akan menghubungkannya ke aplikasi kita sebentar lagi. Sekarang mari kita kembali ke aplikasi kita. Kita akan menggulir ke atas, klik ke project, lalu klik kembali ke project kita di sini. Kemudian klik ke aplikasi web kita di sini. Selanjutnya, Anda akan membuka tab Environment. Lalu kita akan klik tombol bergambar mata di sini. Kita akan mengklik di bagian atas layar, dan di sini Anda perlu dengan cermat mengetikkan database-_URL sama dengan, lalu tempelkan seluruh URL koneksi yang telah Anda dapatkan sebelumnya di sini. Ini akan memberitahu DocPoly persis di mana basis data berada dan bagaimana cara terhubung ke basis data tersebut. Setelah itu, gulir ke bawah dan klik simpan. Nah, untuk memastikan perubahan tersebut diterapkan, mari kita buka tab umum di sini. Lalu klik muat ulang. Dan konfirmasikan. Anda akan melihat bahwa aplikasi telah berhasil dimuat ulang. Sekarang saya akan kembali ke aplikasi web saya di sini dengan membuka tab dan saya akan menyegarkan halaman. Anda akan melihat di bagian bawah sini, DB telah berubah dari false menjadi true. Itu berarti sekarang kita sudah memiliki basis data yang aktif. Sekarang semua data yang ditulis di aplikasi web ini akan disimpan secara permanen. Sekarang mari kita lanjutkan satu langkah lagi dan tambahkan pelacakan analitik agar kita benar-benar bisa melihat apa yang terjadi saat orang mengunjungi aplikasi web kita. Mari kita kembali ke DocPoly di bagian atas sini dengan membuka tab kita. Mari kita kembali ke Project. Buka project kita di sini, lalu pergi ke bagian atas kanan. Dan klik pada Buat Layanan, gulir ke bawah dan temukan template, lalu kita akan mencari template di sini. Silakan ketik Umami. Anda akan mencari yang ini di sini, lalu gulir ke bawah dan klik Buat, klik Konfirmasi. Dan kita akan klik ke Umami di sini. Sekarang, hal pertama yang akan Anda lakukan di sini adalah klik Deploy untuk memulainya, sama seperti yang kita lakukan dengan database kita, jadi klik Deploy, lalu klik Konfirmasi. Dan kita bisa melihat log seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk melihat bagaimana semuanya berjalan. Tunggu sebentar agar ini bisa dimuat. Dan di sini Anda bisa melihat semuanya berhasil dilakukan.
Mari kita tutup log di sini. Lalu Anda ingin pergi ke tab domains di sini. Dan di sini Anda akan melihat bahwa deploy sebenarnya secara otomatis menghasilkan domain untuk Umami. Tapi karena kita sudah menyiapkan subdomain pelacakan analitik kita sendiri sebelumnya, kita akan menggunakan itu saja. Jadi mari kita klik edit, dan di sini saya akan mengetik analytics.avpsdemo.cloud. Selanjutnya, gulir ke bawah, temukan sertifikat keamanan Anda di sini. Kita akan mengaktifkan ini. Pastikan Let's Encrypt sudah dipilih dan klik Update. Sekarang, ini akan memakan waktu beberapa menit agar perubahan terlihat. Tapi setelah itu selesai, Umami akan berjalan dengan aman di subdomain pelacakan analitik saya dan kemudian siap untuk dihubungkan ke aplikasi web kita. Di sini mari kita klik validasi DNS untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan di sini tertulis DNS valid yang berarti semuanya sudah siap digunakan. Jadi saya akan klik domain di sini untuk mengakses dashboard Umami dan di sini Anda harus masuk menggunakan credential default. Nama pengguna yang akan digunakan adalah admin, dan untuk kata sandinya, di sini Anda akan mengetik Umami. Dan Anda bisa mengganti kata sandi dalam beberapa saat. Mari kita klik login di sini. Dan sekarang kita sudah masuk ke dashboard Umami kita. Untuk mengganti kata sandi Anda, pergi ke kanan atas dan klik ikon ini di sini. Klik pada profil, lalu Anda bisa klik ganti kata sandi. Saya akan melewati langkah ini untuk saat ini. Dari sini, kita perlu menambahkan situs web kita. Pergi ke bagian atas dan klik pada pengaturan. Klik pada tambah situs web. Mulailah dengan memberinya nama. Saya akan menamainya VPS Demo saja. Lalu di sini, silakan atur domain Anda. Dalam kasus saya, ini adalah myvpsdemo.cloud. Setelah informasi itu diisi, saya akan klik simpan. Sekarang kita perlu menyalin kode pelacakan untuk situs web ini. Anda dapat menemukan kode pelacakan dengan mengklik edit di samping situs webnya. Pergi ke bagian atas dan klik pada kode pelacakan. Lalu saya akan menyorot bagian ini di sini, dan kemudian menyalinnya. Sekarang, hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah beralih ke repositori GitHub Anda. Saya akan membuka tab GitHub saya di sini dan dari halaman utama repositori GitHub saya akan menambahkan pelacakan analitik ke dalam situs web. Kode pelacakan tersebut harus dimasukkan ke dalam bagian head pada halaman. Itu adalah bagian dari halaman HTML yang memuat pengaturan dan skrip sebelum konten ditampilkan. Pertama, saya perlu membuka file yang mengontrol halaman utama saya. Dalam project ini, file tersebut terletak di folder public. Dan kemudian di dalam index.html. Tergantung pada aplikasi web yang Anda buat, ini mungkin sedikit berbeda. Jenis file umum di mana Anda dapat menemukan bagian head meliputi index.html, app.html, atau layout.html. Dalam kasus saya akan membukanya langsung di index.html dan Anda akan menemukan bagian head tepat di bagian atas. Bagian ini dimulai pada baris 3 dan berakhir pada baris 18. Dan di sini Anda akan melihat ada beberapa text placeholder yang memberitahu kita bahwa kita perlu menempelkan tautan pelacakan Umami tepat di sini. Jadi, mari kita lanjutkan dan edit kodenya di sini melalui GitHub. Untuk mengedit kode, pergi ke kanan atas dan klik ikon pensil ini. Kemudian saya akan menyorot text placeholder di sini dan cukup menempelkan tautan pelacakan tersebut, Anda akan melihatnya muncul tepat di sini. Setelah selesai, saya akan pergi ke kanan atas dan klik Commit Changes. Dan akan memastikan perubahan ini langsung di-commit ke main branch dan klik Commit Changes lagi. Sekarang setelah saya mengcommit perubahan ini, deploy sebenarnya akan mendeteksi pembaruan ini secara otomatis dan melakukan redeploy. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, saya akan kembali ke Umami, klik tab di bagian atas, lalu saya akan klik View. Sekarang saya akan kembali ke aplikasi web saya, dan saya hanya akan menyegarkan halaman. Sekarang jika kita kembali ke Umami, segarkan halaman di sini lagi. Sekarang kita akan melihat bahwa pelacakan tampilan halaman sudah berhasil, dan sekarang dengan semua itu selesai, Anda telah melakukan deploy aplikasi web, menambahkan database, dan menambahkan pelacakan analitik ke aplikasi web Anda. Nah, sebelumnya, beberapa saat yang lalu, ketika saya menambahkan kode pelacakan analitik dan melakukan commit perubahan di GitHub, saya menyebutkan bahwa deploy secara otomatis melakukan redeploy aplikasi web saya tanpa saya perlu melakukan apapun. Sekarang, izinkan saya dengan cepat menunjukkan kepada Anda bagaimana memastikan bahwa hal itu juga berfungsi di sisi Anda.
Jadi saya akan kembali ke Deploy di sini, kembali ke project saya, klik ke project saya, dan buka aplikasi web saya di sini. Di sini Anda akan melihat opsi untuk auto deploy. Pastikan opsi ini diaktifkan. Sekarang, setiap kali Anda melakukan perubahan pada kode Anda di GitHub dan melakukan komit perubahan tersebut, aplikasi web Anda di Deploy akan secara otomatis melakukan redeploy dengan kode yang baru. Dan jika saya klik pada deployments di sini, Anda benar-benar bisa melihat semua deployment yang telah dilakukan sepanjang video ini. Deploy juga memiliki fitur preview deployments yang memungkinkan Anda menguji perubahan sebelum benar-benar mempublikasikannya. Saya akan langsung klik pada preview deployments di sini. Anda bisa mengaturnya dengan mengklik configure di sini. Anda akan mulai dengan mengatur wildcard domain Anda. Inilah yang digunakan Deploy untuk menghasilkan tautan preview yang unik, sehingga Anda benar-benar bisa melihat perubahan tersebut secara langsung sebelum dipublikasikan. Di sini, Anda bisa membatasi berapa banyak preview yang tetap aktif dalam satu waktu, dan jika Anda ingin memuatnya secara aman dengan sertifikat keamanan. Lalu untuk mengaktifkan preview deployments, Anda tinggal menyalakan toggle di sini, dan sekarang preview deployments sudah diaktifkan. Dengan fitur ini aktif, setiap kali Anda membuat pull request atau menguji pembaruan, Deploy akan memberikan tautan preview secara cepat agar Anda bisa meninjaunya dengan aman tanpa menyentuh aplikasi utama Anda. Dan ini bisa sangat membantu. Untuk menjaga keamanan web app dan VPS Anda juga bisa mengaktifkan backup otomatis di dalam panel VPS hostinger Anda. Mari kita kembali ke panel VPS hostinger kita di bagian atas, klik pada Backups and Monitoring, lalu Snapshots and Backups. Gulir ke bawah ke bagian Manage Backup Schedule dan pastikan jadwalnya diatur ke mingguan. Anda bisa memilih opsi harian, tapi itu merupakan upgrade berbayar. Saya akan memastikan opsi mingguan yang dipilih dan klik Simpan. Dan sekarang backup mingguan sudah diaktifkan. Sekarang saya akan kembali ke tab Deploy saya di bagian atas, navigasikan kembali ke project, dan buka project saya sekali lagi. Dan di sini kita bisa melihat ketiga layanan berbeda yang telah kita buat. Sekarang aplikasi web demo saya, database, dan pelacakan analitik semuanya berjalan bersama dalam satu project ini. Dan jika Anda ingin melangkah lebih jauh nanti, Deploy juga mendukung menjalankan beberapa project atau bahkan terhubung ke server VPS lain. Jadi Anda bisa meningkatkan skala pengaturan Anda tanpa harus mengganti alat yang digunakan. Dan pastikan Anda tidak lupa menggunakan tautan pertama di deskripsi video ini untuk menghemat tambahan 10% pada paket VPS hostinger Anda. Saya berharap video ini membantu Anda berhasil melakukan deploy aplikasi web pertama Anda. Jika ada masalah atau pertanyaan, tinggalkan komentar, saya akan bantu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.